pekerjaan mulia. Dengan memilih profesi menjadi dokter, berarti kita telah berkomitmen untuk mengabdi dan melayani masyarakat. Sayangnya, pekerjaan Mbak Malaikat ini tercoreng oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang mencatut profesi seorang dokter. Di tanah air misalnya, sebuah klinik aborsi di Menteng, Jakarta Pusat ternyata mempekerjakan dokter palsu yang hanya lulusan SMP. Oknum dokter palsu ini mengaku belajar ilmu kedokteran secara otodidak. Alat-alat yang digunakannya sangat tidak memenuhi syarat. Parahnya lagi, obat-obatan yang diberikan kepada pasien pun sudah kadaluarsa, dan polisi sudah berhasil meringkus dokter palsu, karyawan, dan calon beserta dengan pengelolanya dalam kasus klinik aborsi ilegal tersebut. Sayangnya, kasus seperti ini bukan yang pertama kalinya terjadi. Tidak hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga ada oknum yang mengaku dokter tetapi melakukan tindakan ilegal. Seperti apa modus-modus kejahatan yang dilakukan oleh para dokter palsu ini? Inilah 7 kasus dokter palsu Taksi on the Spot. Mengubah bentuk tubuh dan wajah agar lebih terlihat menarik lewat operasi plastik menjadi sebuah tren belakangan ini. Tetapi apa jadinya bila proses mengganti fisik ini melalui operasi yang palsu juga alias palsu kuadrat? Begitulah yang dilakukan oleh seorang dokter bedah plastik palsu di San Francisco, Amerika Serikat. Dokter palsu bernama Carlos Guzman Gerza ini terbukti menjalankan operasi ilegal kepada 9 pasien perempuan di klinik Mission District. Jaksa menyebutkan lelaki 53 tahun ini tidak memiliki lisensi untuk membuka praktek. Kasus malpraktek yang dilakukannya terbongkar pada 2011. Polisi berhasil memeriksa klinik dan menemukan bahwa dokter palsu ini memakai nama seorang dokter asisten berlisensi. Melalui cara itu, Guzman Gerza mengoperasikan klinik yang menyediakan fasilitas sedot lemak, operasi wajah, dan perawatan kulit. Tetapi semua operasi yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan medis. Pasca operasi, beberapa pasien menderita infeksi, hingga sang pasien harus membayar sekitar 42 juta rupiah untuk penyembuhan infeksi. Guzman Gerza juga pernah meninggalkan jarum sepanjang 11 cm di bokong pasien lainnya. Lebih parah lagi, dokter palsu ini juga melakukan pelecehan seksual terhadap pasien-pasiennya. Sementara, pasien lain mengaku kepada polisi si dokter palsu ini memberikannya pil sebelum berusaha memperkosanya. Oleh karena perbuatannya, Guzman Gerza dinyatakan bersalah dan dihukum penjara selama 20 tahun. Wanita berusia 58 tahun Marcel King menjadi korban ahli bedah plastik palsu. Wajahnya menjadi bengkak usai Dr. Ozen Melling menyuntikkan senyawa yang diakuinya sebagai botox ke dalam wajah Marcel di sebuah dapur rumah temannya. Marcel kemudian menderita alergi parah usai penyuntikan. Jantungnya mulai berdebar-debar hingga harus dilarikan ke unit gawat darurat. Awalnya wanita yang berprofesi sebagai pelatih anjing ini membayar tunai 7 juta rupiah ke Melin agar ia dapat melakukan perawatan kecantikan di sebuah dapur. Ia begitu terkesan dengan Melin ketika ia membawa mobil mewah keluaran terbaru dan mengatakan bahwa ia adalah seorang ahli bedah profesional lulusan Amerika. Namun ketika ditelusuri, Melin yang berusia 37 tahun ini bukanlah seorang dokter. Ia hanya menjalankan sebuah perusahaan perawatan kosmetik. Usai perawatan pertama, memang tak terjadi apa-apa, sehingga Marcel kembali setelah seminggu karena Melin menawarkan booster gratis. Baru pada suntikan kali ini, hasilnya jauh lebih buruk dan sangat menyakitkan. Dan dalam waktu 5 jam kemudian, wajahnya terasa terbakar hingga ia sampai tak bisa membuka matanya. Akhirnya, pria yang mengaku-ngaku dirinya dokter ini ditangkap dan dipenjara. Dokter gadungan asal Jepang ini bernama Hideyuki Noguchi. Polisi menahannya sebab ia terbukti membius dan memperkosa lebih dari 100 wanita. Kejahatan seksual Noguchi terbilang terorganisir dan rapi. Ia membuat iklan mencari relawan untuk mengukur tekanan darah. Para perempuan relawan ini lalu dibuat tidak sadarkan diri.
Setelah tak sadarkan diri, ia lalu menggiring ke sebuah hotel atau pemandian air panas dan melakukan aksi kejahatannya. Parahnya lagi, dokter palsu ini mendokumentasikan aksi bejatnya dan menjualnya seharga 10 juta yen atau setara dengan 1 miliar rupiah. Sementara Noguchi sendiri sama sekali tidak memiliki latar belakang pengetahuan medis. Juru bicara kepolisian di Chiba mengatakan ada 39 korban dengan rentang usia remaja hingga 40 tahun. Dari jumlah ini, polisi mencurigai jika sebenarnya masih banyak korban aksi kebejatan Noguchi lainnya, bahkan jumlahnya bisa melebihi 100 orang. Karena begitu terobsesinya menjadi dokter, seorang pria asal Georgia, Amerika Serikat bernama Ernest Edo nekat mencuri identitas temannya dan berpura-pura jadi dokter selama 6 bulan. Dokter palsu ini bahkan telah mengobati sekitar 500 pasien. Pusat perawatan lansia Agep Primary Care Senior mempekerjakan dokter gadungan ini sejak bulan Februari 2012 lalu karena melihat surat rekomendasinya cukup baik. Namun dokumen yang digunakan Edo untuk melamar adalah milik temannya yang merupakan seorang dokter di Orangeburg. Penyamaran dokter gadungan ini terbongkar ketika sang teman yang ia pinjam identitasnya mengetahui bahwa Edo membuka kartu kredit atas namanya lantas menghubungi polisi. Pria yang mengaku-ngaku dirinya dokter ini akhirnya ditangkap pada Agustus 2012 lalu dan telah didakwa melanggar praktek kedokteran. Hakim memvonis seorang dokter di Detroit, Amerika Serikat dengan hukuman penjara selama 45 tahun setelah meraup keuntungan hingga jutaan dolar dari hasil penipuannya terhadap asuransi kesehatan milik lebih dari 500 pasiennya. Hakim pengadilan distrik di Amerika Serikat, Paul Borman, memberikan keterangan tentang masalah kesehatan yang dihadapi oleh para pasien yang semakin memburuk setelah mendapatkan kemoterapi oleh Dr. Fata. Dokter yang pemilik sekaligus pengelola Michigan Hematology Oncology Centers atau MHO ini menipu para pasiennya dengan menyebutkan bahwa pasien-pasien tersebut terkena penyakit kanker dan harus melakukan berbagai jenis pengobatan dan kemoterapi untuk menghasilkan uang. Hakim juga menambahkan bahwa ini adalah tindak kriminal. Dr. Fata dinyatakan bersalah pada 2015 atas penipuan, pencucian, dan konspirasi. Jumlah korban mencapai 553 korban, termasuk perusahaan asuransi yang telah membayar asuransi setidaknya 17 juta dolar atau sekitar 200 miliar rupiah. Amar Daimat, 40 tahun, dinyatakan bersalah oleh para juri untuk 2 perbuatannya. Kasus ini bermula ketika seorang pasien perempuan berusia 21 tahun datang ke klinik Dr. Daimat untuk pengobatan rutin. Namun selama pengobatan, sang dokter memperlakukan hal senonoh terhadap pasien. Polisi juga menjelaskan dalam penggeledahan di kediaman Daimat ditemukan sejumlah dokumen resmi yang dipalsukan. Daimat juga dituduh memalsukan stempel resmi pemerintah serta memberikan data palsu agar bisa mendapatkan izin praktek dokter di Australia. Mugo wa Wairimu, yang sehari-hari praktek sebagai ginekolog atau dokter kandungan di Nairobi, Kenya ini ditangkap karena dituduh telah memperkosa pasien. Selain itu, ternyata ia juga tidak punya izin untuk praktek. Tuduhan ini bermula ketika salah satu media televisi menayangkan cuplikan video seorang pria tak dikenal diduga memperkosa pasien wanita yang sedang tak sadarkan diri di tempat tidur klinik. Dilaporkan, rekaman ini diambil oleh seorang staf yang curiga terhadap aktivitas sang dokter. Kecurigaan semakin membesar setelah Dewan Praktisi Medis di Kenya mengatakan bahwa Wairimu sebenarnya tidak pernah terdaftar sebagai seorang dokter. Wairimu akhirnya ditangkap di sebuah hotel setelah seminggu melarikan diri dari pengejaran polisi. Pemirsa, itulah 7 kasus dokter palsu versi on the spot. Semoga tayangan tadi dapat menambah informasi Anda sehingga tetap diperlukan kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap keberadaan dokter gadungan.